Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman, kalau kalian bisa untuk datang tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama, yuk aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Hello Tila, are you happy weekend? It's so good to see you again. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, let's learn this new song. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkap
bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang setia, yang selalu ada beserta dengan kami, Allah Immanuel. Aku berdoa Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, mereka dapat merasakan kalau Tuhan ada beserta dengan mereka. Aku mau ajak teman-teman semua untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on church. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini sama-sama. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Come on church. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Say Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Say Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Kami sungguh percaya Tuhan. Thank you Lord. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami tahu Tuhan, dalam Engkau selalu ada pengharapan, karena Tuhan selalu beserta dengan kami, dan tiada yang mustahil bagi Engkau. Biar pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat, dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkati kami, biar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Hari ini special, kenapa? Karena ini bukan kebaktian di hari Minggu, tapi ini di hari Kamis. Kita merayakan kenaikan Yesus ke surga atau Jesus Ascension Day. Nah, kenapa ini menjadi suatu hari yang penting? Karena ini menunjukkan suatu ada meaningnya teman-teman. Waktu Yesus terangkat ke surga, itu bukan cuma kayak dia terangkat terus udah dadah, tapi ada meaningnya. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di waktu itu. Nah, Yesus terangkat ke surga itu waktunya dalam 40 hari setelah dia kebangkitannya dia. Jadi 40 hari dia making appearance, dia make a proof kalau dia itu benar-benar bangkit dari kubur. Dan setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Nah, cerita Alkitabnya di sini teman-teman. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 9. Acts 1 until 9. Agak panjang tapi teman-teman bisa follow along ya. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proof that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." Then they gathered around him and asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel?" He said to them, "It is not for you to know the times or days the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. Benar-benar Yesus terangkat naik, melewati awan-awan tertutup dan udah nggak ada lagi. Nah, teman-teman, peristiwa ini, di peristiwa Yesus terangkat ini, kita bisa belajar 3 hal, teman-teman. Ada 3 hal yang kita bisa belajar sama-sama untuk kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah seperti ini. Yesus terangkat ke surga, ini merupakan suatu bukti kalau Yesus adalah Tuhan. It's an evidence that Jesus divinity.
Ephesians 1:20-21. Efesus 1 ayat 20 sampai 21. He exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. So, Yesus terangkat ke surga, ini merupakan suatu tanda kalau Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang ilahi. Dia punya divine power, dia penguasa atas semuanya, dan tidak ada yang seperti dia. So, waktu kita mengetahui Yesus terangkat ke surga, melambangkan kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti kita bisa belajar apa teman-teman? Buat kita ada kepastian kalau Yesus dapat diandalkan dan dia berkuasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita berpikir kita minta pertolongan kalau kita lagi susah, minta pertolongan sama orang tua kita, minta pertolongan sama orang yang lebih pintar, lebih hebat. Tapi manusia terbatas teman-teman. Tapi waktu kita mengetahui kalau Yesus adalah Tuhan, berarti kita punya kepastian. Kita bisa mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita, dalam kesusahan kita, dalam masa depan kita, dalam kita memilih suatu keputusan, ada hal-hal sulit, ada hal-hal menyedihkan, kita bisa mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus karena dia adalah penguasa yang berkuasa dalam kehidupan kita. So, kita bisa mengandalkan Yesus, teman-teman, di dalam kehidupan kita. Because Jesus is God. So, waktu Yesus terangkat ke surga, yang pertama yang kita bisa belajar adalah it's an evidence that Jesus divinity. Dan yang kedua, yang kita bisa belajar waktu Yesus terangkat ke surga adalah to prepare place for us. Waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus itu dia naik ke sebelah kanan Allah Bapa, bukan untuk memimpin, bukan hanya sebagai Tuhan, tapi dia juga menyediakan tempat untuk kita semua. John 14:2-3. My Father's house has many rooms, and if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang kalau dia akan menyediakan tempat untuk kita semua. Teman-teman, kita sama-sama percaya kalau kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kita adalah manusia roh yang tinggal dalam sebuah tubuh yang daging ini, dan punya jiwa. Tapi daging ini soon akan ada waktunya selesai. Jiwa ini juga akan ada waktunya selesai. Tapi roh kita akan tetap hidup. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita dibangkitkan. Roh kita jadi hidup. Jadinya waktu kita tutup usia di bumi ini, roh kita akan naik ke surga dan kita punya tempat di surga bersama dengan Tuhan Yesus. So, apa yang bisa kita pelajari dari ini adalah gini, teman-teman. Waktu kita tahu Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita, berarti ada kepastian kalau nanti one day kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga ada tempat untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah di-prepare tempatnya, sudah dipersiapkan oleh Yesus untuk kita semua, teman-teman. So, untuk kita semua, waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kita bisa sama-sama percaya dan bisa mempunyai kepastian kalau kita nanti punya tempat di surga. Alright? So, Yesus terangkat ke surga ada artinya, teman-teman. Yang pertama tadi adalah evidence Jesus divinity, dan yang kedua to prepare place for us. Jesus going up to heaven to prepare place for us. Dan yang ketiga, to intercede for us, untuk berdoa syafaat untuk kita semua. Romans 8:34. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Teman-teman, waktu manusia berbuat dosa,
manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan bukan cuma kehilangan kemuliaan Allah, tapi manusia terpisah dengan Allah. Nah, makanya waktu manusia terpisah dengan Allah karena dosa, ada jurang yang begitu panjang yang tidak bisa diseberangi oleh usaha manusia. Maka dari itu, Tuhan kirim Yesus untuk mati di kayu salib. Kenapa? Biar ada suatu jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah, yaitu melalui Yesus. Yesus dia memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus ikut mendoakan kita kepada Allah. Di Bible ditulis, Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus pun sebagai manusia, dia mengerti kesusahan-kesusahan kita. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita, dan dia yang mendoakan itu semua kepada Tuhan. Biar apa? Biar kita memperoleh hidup yang baik, teman-teman. So, when we learn that Jesus intercede for us, ada kepastian kita didamaikan dengan Allah. Ada kepastian kalau kita akan tersambung kepada Allah. Poinnya apa? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan didamaikan dengan Allah. Dan Yesus yang akan mendoakan, terus mendoakan kita, membawakan kita kepada Allah, teman-teman. So, Yesus terangkat ke surga, ini bukan cuma suatu momen yang dimana dia hilang doang, tapi ada meaningnya, teman-teman. Dan ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yesus terangkat ke surga, ini ada suatu bukti kalau Yesus adalah Tuhan. Sehingga kita bisa punya kepastian kalau kita bergantung, kita menaruh hidup kita kepada Tuhan yang hidup dan punya kuasa. Yesus terangkat ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kita semua. So, kita punya kepastian. Waktu kita nanti menutup mata di usia ini, badan kita yang daging ini tutup usia, roh kita akan naik ke surga dan kita sudah punya tempatnya. Kenapa? Karena Yesus sudah siapkan. Dan Yesus terangkat ke surga untuk apa? Untuk berdoa syafaat untuk kita semua. Mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa punya kepastian kalau hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan didamaikan, reconcile, karena ada Yesus yang membawa kita kepada Allah. So, teman-teman, makna ini sebagai sesuatu yang benar-benar bisa membawa hidup kita lebih baik. Teman-teman, Yesus terangkat ke surga bukan karena untuk meninggalkan kita, tapi karena dia mau buat sesuatu yang lebih baik buat kehidupan kita semua. So, teman-teman, I hope you guys learn something from this. Dan kita bisa sama-sama memaknai kenaikan Yesus ke surga dengan baik. Amin. Ibadah kita sudah selesai. So, thank you for following until the end. Dan teman-teman, sebelum kita menutup ibadah hari ini, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Dan aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan kita sama-sama menerima doa berkat. Come on. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Dan aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati Tuhan. Sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil menjadi berkat buat banyak orang. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, penghiburan, pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so happy Ascension Days teman-teman semua. And see you guys on Sunday. Bye-bye.